posisi kan ada permasalahan seperti ini. Nikah dulu mapan dulu nih. Dan pemahaman mereka dibalikan. Tuh yang nggak nikah aja banyak yang kaya kok. Iya. Emang boleh bah pacaran? Boleh. Serius? Nah, ini mengatakan apa sih amalan kamu sehingga kamu dikatakan Rasulullah penghuni surga dan masuk surga tanpa dihisab. Ternyata jawabannya simpel. Jadi ada pacaran halal dong? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teh Indah dari Kajian Insaf. Hari ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang spesial banget dari Ciamis ya. Katanya, siapa dia? Dia adalah Baba Faye. Ada Baba Faye, dipersilahkan. Masya Allah. Alhamdulillah Teh Indah. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Bapak dari mana nih? Kita dari Ciamis Teh. Dari Ciamis. Karena kan mungkin ibu saya emang asli Ciamis. Emang ayah emang dari Bandung. Iya. Makanya dari sana. Domisili mah di sini? Domisili kita kesibukan banyak di Bandung. Oke. Nah, untuk pemberitahuan kepada pemirsa, Baba Faye ini, Masya Allah sudah sangat banyak menangani anak-anak. Masya Ya, Bah ya? Allah. Benar ya, Bah ya? Alhamdulillah. Itu gimana sih, Bah? Menangani apa sih, Bah? Itu. Iya, mungkin sekarang kan ada istilahnya generasi per generasi. Ada istilah baby boomers, ada milenial, ada baby boomers, ada sebelum milenial ada baby boomers kan. Iya. Kan? Ada milenial yang sekarang lagi rame Gen Z. Iya. Bahkan naik sekarang ke alpha. Makanya semua berusaha untuk belajar, lihat cara mereka untuk berbicara, cara mereka bersikap dan yang lain, ya kita dimensi spiritual inilah yang mungkin yang masuk kepada generasi mereka. Iya. Kayak gitu. Ya, Bah ya soalnya. Iya, karena kan pada saat ini kalau kita melihat ya, Teh, posisinya kayak gini. Memang segala sesuatu itu semuanya sudah di AI kan. Iya, oke. Ya. Di AI kan. Di AI kan, Oke. gitu kan posisinya. Padahal plesetannya ternyata AI itu orang Sunda. Oh, Iya. betul. Gimana tuh, Bah? Iya kan, AI itu tulisan apa? A dan I. Ya jadi AI kan itu orang Sunda berarti kan gitu kan. AI. Iya gitu. Oke. Jadi semua sudah disunda. Jadi dijelaskan kan posisi seperti itu. Tetapi kalau menurut saya pribadi dalam artian touching secara spiritual itu nggak bisa yang namanya nggak bisa di AI kan. Sentuhan kolbu, sentuhan yang namanya agama, sentuhan spiritual itu nggak bisa di AI kan. Tetap harus ada yang treatment yang berbeda. Makanya contohnya adalah kita masuk kepada generasi zilenial, milenial, bahkan alfa itu dengan cara spiritual tadi. Iya. Berbeda ya, Bah? Menghadapi generasi itu sama generasi kita. Kita sama generasinya nggak, Bah, kira-kira, Bah? Kayaknya disamakan aja lah. Samain aja ya, Bah ya, biar enak ya, Bah ya. Betul. Oke. Nih, saya menilai kalau anak-anak zaman sekarang tuh emang kayaknya kita nggak bisa tertinggal ya, Bah ya. Betul ya gitu ya? Iya. Karena kalau kita tertinggal nanti anak-anak malah lepas dari pengawasan kita gitu ya, Betul. Gimana sih, Bah, selama ini pengalaman-pengalaman Baba yang sudah Baba alami? Ada sedikit beberapa kasus kalau posisi saya adalah kenapa kita harus melihat beberapa kasus ini, contoh lah. Kalau yang namanya gadget posisinya adalah kalau yang namanya low, maka gadget itu bisa dicas. Oke. Yang jadi pertanyaan, kalau itu dianalogikan kepada orang tua saat ini, posisinya kalau orang tua kita low, mohon maaf, ke akhirnya meninggal, masih bisa dicas nggak? Enggak. Nah, itulah buat anak-anak kita pada saat ini berusaha mentreatment tentang spiritual. Oh iya, dulu waktu ada orang tua seolah-olah kita menjadikan mereka itu kayak nggak ada. Tetapi kalau sudah low, makin di sini sakit, kemudian yang namanya naudzubillah ternyata yang namanya meninggal, dari sana posisinya kita baru bisa merenung. Nah, itulah mungkin pelajaran buat generasi saat ini. Posisinya adalah belajar itu kan ada dua tahapan. Ada yang belajar dulu baru diuji. Nah, konsep yang tadi diuji dulu baru belajar. Dan biasanya itu lebih deep, lebih kena. Nah, gitulah. Makanya yang terjadi pada saat ini teman-teman apalagi Gen Z, Alpha dan yang lain, sekarang itu kita harus banyak yang namanya pengalaman-pengalaman, banyak yang namanya referensi-referensi yang bisa ngimbangi mereka. Gitu. Ya ikutlah kalau bahasa kita membaur. Ngeblend. Ngeblendnya lah bahasa zaman sekarang. Gitulah.
Oke. Nah, kalau yang saya dengar nih, Mbak, Bapak katanya udah jalan nih dari Sabang sampai Merauke, itu udah lebih dari 1.000 sekolah, Mbak. Hampir sampai Masya 1.000 Allah, orang. itu gimana, Mbak? Ceritanya gimana kok bisa sampai 1.000? Itu apa aja yang disampaikan? Udah gitu, siapa aja gitu? Apakah anak SD kah? Atau anak SMP, SMA gimana, Mbak? Posisinya pada saat ini kan yang namanya generasi saat ini segmentasi dakwah, segmentasi mengajarkan spiritual itu sebenarnya yang lebih dicari itu adalah orang yang tersegmentasi. Yang lebih dicari orang yang tersegmentasi. Iya, Gimana? posisinya gini kan, posisinya kayak gini. Bagaimana yang namanya penonton dalam artian di sini adalah mustami kita, yang melihat kita itu adalah yang lebih spesifik, itu yang paling dicari. Makanya kan kalau kita cari, kenapa kuliah sampai S3 sampai spesifik dan lebih mahal. Maka orang yang lebih spesial itu yang paling dicari. Artinya different, lebih arti berbeda dari yang lain. Makanya ketika saya melihat, oh hijrah udah mulai banyak nih. Tapi nggak bisa kita menyentuh hijrah semuanya, karena hijrah pun ada yang di jalan, kemudian ada yang hijrah dalam artian di dalam pekerjaannya, gitu kan. Nah, saya melihat di sini adalah salah satu peluang untuk dakwah itu adalah untuk di sekolah kita belum melihat nih siapa ya figurnya. Nah, saya mencoba di sana. Dari tahun 2015 kita mencoba, alhamdulillah sudah hampir ke 1.000 sekolah gitu kan posisinya. Iya. Yang paling yang belum pernah saya itu ke ini aja, ke Papua atau Irian Jaya belum pernah. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti suatu saat ya, Bah. Insya Allah. Insya Allah ya, Bah. Biar sampai ke sana nanti. Betul. Biar orang-orang di sana juga merasakan. Betul. Apa yang mau disampaikan sama Betul. Itu kalau misalnya ke sekolahan itu, jadi SD gitu, SMP atau memang jadi kalau karakter saya itu cocoknya SMP, SMA, baru masuk awal kuliah. Itu tipe-tipe saya. Karena kan posisi di sana yang segi-segi labil-labilnya. Iya, betul. Yang berhubungan sama pacaran, kemudian berhubungan sama kepenasaran, berhubungan yang namanya ingin mencoba dan yang lain. Itu hal yang gitu yang harus benar di-treatment. Betul. Gitu kan. Permasalahannya adalah hal-hal yang sepele. Maksudnya sepele di sini artinya apa? Ya, pacaran, putus, akhirnya terlalu terbawa suasana baper. Alhamdulillah, akhirnya yang terjadi kan bunuh diri dan yang lain. Nah, gitu kan posisi ini. Nah, hal seperti itulah kita harus masuk kepada ranah mereka. Jadi, Baba tuh berdakwah, tapi dengan segmen yang tertentu gitu ya, betul. Segmented lah gitu ya. Segmented. Terus mengambil tema-tema yang mungkin selama ini anak-anak kayak nggak enak ngomongnya, nggak enak gitu kan juga ya. Kan babanya ustadz lah ya, kira-kira kan lah gitu Mbak ya. Kalau misalnya kita ngelihat di luaran yang berdakwah itu kan ustadz. Nah mungkin Baba nih posisinya seperti itu, ustadz itu kan guru ya Mbak ya sebenarnya ya. Nah mungkin anak-anak yang usia tersebut kadang-kadang kan malu ataupun ngerasa tabu atau nggak enak nanti kita ngomong gini salah gitu. Tapi nggak diomongin, nanyanya ke siapa? Jadi Baba masuk di ranah itu ya Mbak ya, Masya Allah Mbak. Itu oke banget sih ya Mbak ya, Masya Allah. Soalnya saya juga punya anak remaja gimana? Saya juga punya anak remaja, maksudnya apalagi sekarang Ramadan ya Mbak ya, Masya Allah. Remaja dan Ramadan, Masya Allah itu kadang-kadang saya sebagai orang tua kayak, ayo nak, Ramadan tuh begini. Tapi mungkin anak punya perspektif sendiri ya Mbak ya. Kayak mungkin di usia anak saya sekarang ada yang kelas 6 SD. Itu kan dia sudah balik. Pubertasnya sudah mulai kayak mengenal lawan jenis, sudah mulai ada rasa suka. Kan kita nggak bisa kayak nggak boleh. Itu fitrah ya Mbak ya, nggak boleh kan ya kita menahan seperti itu. Cuman gimana caranya supaya anak tuh ini Mbak, saya itu statusnya di mute loh Mbak. Maksudnya di hide sama dia. Saya bilang kenapa di hide? Aku malu, dia bilang gitu. Sama ibunya sendiri malu Bah. Tapi mungkin kalau Baba lagi ngobrol sama dia mungkin mau ya ceritakan. Mungkin saya juga jadi harus banyak belajar gitu. Gimana sih caranya ngedeketin anak supaya anak merasa nyaman. Itu ada cara-caranya Bah. Iya, kan generasi Gen Z sama generasi Alpha saat ini yang namanya referensi itu di mana-mana. Platform yang terjadi, mohon maaf, TikTok sekarang nggak seperti yang dulu lagi, bukan hanya joget-joget aja. Berbagai macam udah mulai sekarang. Yang positif banyak, yang negatif memang lebih banyak. Dalam artian gitu ya posisinya. Bagaimana filternya? Nah,
tipe anak-anak zaman sekarang itu adalah kalau misalkan kalau nggak asik, udah sistemnya ngeblok. Nggak ada kata istilah zaman sekarang itu dulu ya ibu, dulu ya ayah. Nggak ada istilah dulu ya. gitu kan. Oke. Seolah-olah kalau diafirmasi, kalau kita memposisikan anak-anak Gen Z, wah gua harus ke afirmasi ke zaman dulu nih. Berarti gitu kan. Iya. Nggak mau banget karena sistem sekarang sistem mudah semuanya kan gitu. Makanya salah satu contoh lah yang selalu menjadi hype permasalahan dan masalah pacaran. Apalagi pada bulan Ramadan ini kita harus menjaga hati kita, bagaimana dekat dengan Tuhan kita, bagaimana kita menjaga bulan ini sebagai bulan yang suci. Anggaplah masalah pacaran. Ketika saya menjelaskan tentang masalah pacaran, Kak Ila ya, posisinya kayak gini. Saya ngobrolnya kayak gini, cintanya nggak dilarang. Masya Allah, cintanya nggak dilarang. Nggak dilarang cintanya. Cinta itu bisa tumbuh, ada yang kelas 4 SD, kelas 3 SD. Karena itu fitrah ya, Bang? Iya. Bahkan yang terbaru dari yang namanya mungkin ya, saya dengar beberapa yang kecil, anak yang baru TK saya udah mengatakan cantik ya, gitu kan. Mohon maaf, karena kan sekarang referensinya sosial media begitu banyak kan gitu. Saya mengatakan cintanya nggak dilarang. Cuman ketika kita ngobrol adalah mungkin waktunya yang belum tepat. Masya Allah. Nah kita tinggal mengarahkan. Nah waktu yang tepat tuh kayak gini loh. Kemudian kita jelaskan. Anak zaman sekarang itu lebih fahamnya lebih cepat. Anak SD aja lebih cepat fahamnya. Sehingga kalau kita sudah mengatakan seperti tadi, posisinya adalah apalagi masuk kepada Gen Z-nya yang sudah masuk pubertas. Posisinya kan ada permasalahan seperti ini. Nikah dulu mapan dulu nih. Kan gitu kan. Nikah dulu atau makan dulu. Iya gitu kan. Iya, benar. Hal-hal yang dalam artian hal yang mungkin menurut mereka itu aduh bingung nih. Menurut kita kan hal yang biasa saja. Tapi menurut mereka wah itu berat banget. Posisinya kan gitu. Maka fahaminya adalah posisinya adalah kita lihat segmentasi presentasi. Orang yang sebelum menikah kaya lebih sedikit dibanding yang sudah menikah dia kaya. Dan pemahaman mereka dibalikkan. Tuh yang nggak nikah aja banyak yang kaya kok. Apalagi punya pemahaman child free. Nah itu coba betul. Gimana generasi kita bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 kalau generasi kita nggak ada. Betul. Nah kayak di Jepang gitu. Iya betul. Dalam artian betul. Negara yang menganut itu lalu sekarang kekurangan generasi muda. Betul. Makanya dirobotkan semuanya kan gitu kan. Iya, betul. Nah hal itulah yang mungkin kalau dulu dikatakan obrolan ini tabu, tapi zaman sekarang ngobrol aja. Nggak bisa lagi dibilang tabu ya. Ajak friendly saja, obrolannya kayak gitu. Nah itulah yang mungkin lebih masuk. Makanya pengalaman saya Kak Indah ketika dakwah selama 1000 ke sekolah itu, saya mengalami 17 kali fase gagal. Insya Allah, dari 1000 17 kali fase gagal. Kan itu kalimatnya adalah apa? Kan anggaplah kalau bahasanya kita tahu dakwah itu pakai gamis, kalau nggak pakai baju koko dan yang lain. Tapi posisinya ketika segmentasi ke anak sekolah, apalagi tempatnya kolosal yang terjadi, posisi seperti itu menjadi sebuah mereka itu ada jarak. Iya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, Pak. Kayak misalnya ke Ustadz, aduh gak enak nih nanyanya. Tapi pada saat Baba datang dengan casual, gitu kan, mereka akan lebih nyaman kan ya, Pak ya? Ya posisinya seperti saya pun ketika saya ceramah di ibu-ibu, mereka manggil Ustadz. Iya. Tapi ketika masuk kepada yang namanya anak-anak muda saat ini, mereka manggilnya akrabnya apa? Baba saja. Baba. Iya begitu. Itulah kita masuk ke ranah mereka. Dan ketika kita difahami oleh mereka, mau ngobrol A, B, C pun mereka udah nyaman. Pasti apa? Gitu udah siap kan gitu. Begitulah. Iya, jadi banyak banget hal-hal yang kita sebagai orang tua tuh sebenarnya bukan nggak tahu ya, Pak. Hanya harus membuka hati dan membuka diri untuk menerima hal-hal baru kali ya, Pak ya. Karena itu kayaknya nggak mungkin tidak diketahui. Cuma rasa ego kita sebagai orang tua, enggak, udah bener kok cara saya gitu kali ya, Pak. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus kita mulai benahi diri kali ya, Pak ya. Oke, Bah. Tadi nih pembicaraan kita sebelumnya, saya tuh sempat dengar Bapak ngomong tentang pacaran. Emang boleh, Bah, pacaran? Boleh. Serius? Nah, coba ini bagaimana, Bah? bagi penonton yang di skip nih ya. Dengerin ya, Bapak ngomong apa nih? Biasanya kan kalau buzzer-buzzer itu suka nge-skip,
Boba film membolehkan nih. Nah, Ada penjelasannya. habis itu Iya. ya. Gimana, Nah, Bang? sehingga memahaminya, kalimatnya seperti ini. Pacaran boleh kalau setelah kita ada akad. Masya Allah, ya oke oke oke. Hmm. Pacaran itu boleh setelah ada akad. Akad. Masya Allah. sebelum Bukan hanya akad boleh, bahkan dianjurkan. dianjurkan. Berarti sebelum ada akad nggak boleh dong. Nah, itulah yang tadi. Iya. Kalimatnya adalah cintanya nggak dilarang. Nah, itu tadi. Tapi memahami waktunya, kita harus yang pas. Masya Allah. Makanya yang terjadi pada saat ini, mohon maaf nih, kita selalu terkena dengan gombalan-gombalan orang lain. Mohon maaf, ada istilah gombalan, kamu ada separuh nafasku. Kan kayak gitu ya? Iya iya oke. Terindah ya. Tapi kalau kita teliti secara bahasa Indonesia, butuh separuh nafasku, berarti butuh 2 wanita dong, jadi 1 nafas. Kan gitu, nah, gitu kan. Iya, Ternyata itu digombali terus Iya, kan gitu. ngomong aja lagi ya. Iya, makanya yang Iya, terjadi iya. pada saat ini kalau saya dakwah, saya ngajak kepada teman-teman ya diajak untuk mereka lebih paham bagaimana oh ternyata ini loh batasan-batasannya. Iya. Oh ini loh yang namanya nggak bolehnya. Iya. Oh ini loh yang mengakibatkan madorotnya apa aja. Kan kayak gitu. Saya yakin kalimatnya adalah orang yang pacaran itu yang difikirkan dia, yang diingat dia, Iya iya. yang dipertanyaan. Kalau mikirin dia terus kapan ingat Allah? Tuh, dengerin ya. Kalau mikirin dia terus, kapan inget Allahnya? Masya Iya. Allah. bener Ibaratkan kan seperti ini. Yang punya dunia siapa? banget. Allah kan. Allah. Kenapa kita nggak membuat kita cinta pada sang pemiliknya? Iya iya iya. Maka dengan istilah di dalam ayat Al-Quran dengan firman Allah kun fayakun, meskipun sekarang kita hanya mengucapkan namanya dalam doa, tetapi Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz dia menjadi jodohnya. Iya iya iya. Masya Allah. Jeung baru kayaknya mah dikatakan well gitu kan gitu. Masya Allah gitu Iya kan. iya iya. Nah, itulah seperti itu. Jadi mungkin hal terbaik yang bisa diberikan seseorang kepada yang dikasihinya Betul. adalah menyebut namanya dalam doa. Iya, betul. Betul juga ya? Boleh nggak? Ya boleh. Boleh ya. Kita berdoa aja silahkan Iya, kan iya. gitu. Yang penting kita tahu koridor-koridor. Betul betul. Akhirnya dia fokus, yang disebutkan juga fokus. Makanya ada istilah kalau buat saya adalah ya sudah, Beb, putuskan aku sekarang, tapi perjuangkan aku di masa depan. Masya Allah. Pasti ada gimmicknya. Pasti gitu. Dicatat nggak sih itu jadi status ya? Iya gitu mas. Jadi kan zaman sekarang gitu Betul, ya, Bang, ya? betul, Dikit-dikit semua betul. jadi status Betul. gitu kan. Oke. Nih kalau misalnya nih ada pertanyaan, Mbak. Ini kan ceritanya tentang pacaran nih, Mbak ya. Ada yang ngomong kalau misalnya mantannya minta maaf di bulan Ramadan, maafin nggak ya? Gimana tuh, Mbak? Itu relate ya, Mbak, sama Relate zaman sekarang banget ya? dong. Oke. Momen di bulan Ramadan karena pada bulan-bulan sebelumnya kan bukan momennya. Oh, Karena iya. kenapa kan Minta maaf tadi ya. masih aduh ada perasaan masa lalu, perasaan Wah, pernah aduh. nyakitin, kayak momennya pas nih Ramadan kan minta gitu maaf kan gitu gitu ya. kan. Nah kayak gitu. Kata kalimat maaf itu nggak usah menunggu Ramadan kapan, Iya. itu sah-sah saja. Iya. Nah, mungkin pada saat ini adalah dia menunggu momennya, Iya, gitu kan iya, posisinya. Maka yang tadi boleh nggak, Pak? Ya boleh. Ya boleh. Karena ternyata kalau kita tahu beberapa hadis nih, Teh ya, Teh Indah. Rasulullah itu pernah yang namanya menyebutkan akan datang salah seorang penghuni surga yang masuk surga tanpa dihisab di hadapan para sahabat. Yang lewat ternyata seseorang dari Arab Badu. Besoknya Rasulullah mengatakan yang serupa. Besok mengatakan yang serupa. Yang datang itu lagi. Ada seseorang sahabat yang merasa kalimat penasaran, gimana ya penghuni surga nih yang datang dia terus. Akhirnya seorang sahabat ini minta izin pada Rasulullah untuk nginep di rumahnya. Yang dipertanyaan pada saat ini, Teh Indah mengira penghuni surga kayak gimana amalannya? Wah, pokoknya tahajudnya nggak tinggal, duhanya, Betul. puasa Senin Betul. Kamis yang gitu ya. Oke. Akhirnya singkat cerita menginaplah salah seorang sahabat tadi. Masuk pas waktu tahajud, apa yang terjadi? Gak bangun. Oh. Ke masjid, ya sama seperti kita nunggu komat. Kan gitu, gitu kan? Iya, iya. Masuk sholat duha, dilewat. Kan gitu. Iya. Saumnya juga nggak ada kata istilah saum sunnah. Di hari pertama nggak mungkin dong Rasulullah salah. Kan gitu kan? Iya, iya. Di hari kedua siapa tahu Iya, besok melakukan. iya. Ternyata sama saja. Di hari ketiga sama juga. Nggak mungkin Rasulullah salah. Akhirnya kan yang namanya kita bertamu itu nggak boleh dari 3 hari 3 malam ya.
Ya kita harus tahu diri dong Iya, kan gitu kan betul. posisi kayak gitu. Iya. Nah yang terjadi akhirnya seorang sahabat tadi akhirnya pamit kepada si fulan, tapi dia masih penasaran, mengatakan apa sih amalan kamu Iya. sehingga kamu dikatakan Rasulullah penghuni surga dan masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Ternyata jawabannya simpel. Aku setiap malam sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang punya salah kepadaku. Iya, iya, iya. Tadi relate. The power of memaafkan ya, Masya Hal yang Allah. simpel tapi kalau ada menggengsi. Bisa nggak ya? Oh, kalau Bapak sendiri gitu nggak sih, Bah? Justru itu Masya yang terjadi. Allah. Kalimatnya adalah di mana-mana teori itu mudah dituliskan. Betul banget ya, Bah? Aplikasinya, Iya, iya, saya sampai deg-degan loh, Bah. Masya Allah. Masya Allah. Maafin ya Teh. Deg-degan gitu ya Allah, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang sederhana itu justru yang menyelamatkan kita ya, Bah ya. Tapi kita kadang-kadang sebagai manusia tuh wah lihatnya tinggi-tinggi Betul, betul. gitu ya, Bah ya. Jalanin aja yang kecil-kecil tapi dengan hati kali ya, Bah. Betul. Kan memaafkan harus dengan hati, Bah. Betul. Kalau sekedar di mulut kan nggak memaafkan namanya Nah ya. itulah. Itu beratnya mungkin ya, Bah. Makanya kalau kita sudah memaafkan, sudah lupakan. Jangan pernah mengulang masa lalu. Karena spion pun kacanya lebih kecil dibanding kaca depan Iya, kita iya, kan, iya. gitu kan. Kecil aja gitu. Iya, ya. masa depan kita lebih panjang dan lebih lebar kan. Oke, Bah. Jadi nih, ini pertanyaan yang mungkin mewakili semua netizen. Jadi pacaran tuh boleh nggak? Sekali lagi nih, pacaran tuh boleh nggak sih, Bah? Masya Allah, boleh Teh. Nah, tapi yang harus kita pahami tentang pacaran yang boleh itu, kita harus dilakukan dengan cara akad terlebih dahulu. Jadi nikah dulu ya, Bah? Nikah dulu. Oke. Makanya ketika setelah menikah, yang dulunya ketika, mohon maaf, pacaran di luar akad haram, Hmm. halal semua. Jadi setelah akad halal semua? Halal Masya Allah. posisinya. Dan mempunyai pahala. Jadi ada pacaran halal dong? Pacaran halal setelah nikah. Oh, gitu ya. Iya. Pacaran halal gimana tuh, Bah? Anggaplah kan seperti ketika pacaran sebelum yang namanya akad, sebelum halal, sebelum nikah itu pegangan tangan haram, pandang-pandangan haram. Bahkan kalimatnya mengingat dirinya pun, apalagi syahwatnya yang muncul, haram. Tetapi kalau misalkan setelah menikah, semuanya mengandung pahala. Masya Allah. Bagi suami istri yang mencium tangannya menggugurkan dosa. Kemudian melakukan apapun, melakukan kesenangan yang disukai oleh pasangan itu juga memberikan pahala. Maka itulah yang harus kita pahami pada saat ini. Maka cintanya nggak dilarang. Kita nggak bakal bisa melarang cinta. Karena Islam itu agama cinta. Betul. Gitu kan posisinya. Maka yang kita harus pahami adalah kapan momen cinta yang hakiki yang harus kita ucapkan dengan kalimat akad. Itulah yang sebenarnya Jadi akad itu adalah kunci dari pacaran halal. pacaran. Masya Allah. Masya Allah. Siap berakad dan Masya Allah. jadi pada akhirnya kan jadi solusi ya, Betul. Bah ya. Betul. Akad itu adalah jadi Betul. solusinya Betul. kan untuk anak-anak mungkin atau generasi yang sedang berpacaran mungkin Betul. saat ini ya, Bah ya. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit nasihat. Nasihatnya seperti ini. Mungkin untuk kita dan untuk semuanya yang akan mengalami fase ini ya. Kita tidak akan yang namanya memungkiri fase ini akan selalu ada. Maka yang terjadi pada saat ini adalah apalagi orang-orang yang mau menghadapi dalam keadaan kebimbangan, yang mau menikah dan yang lain. Kalau saya selalu memberikan seperti ini. Nikah dulu, mapan dulu. Kalau menurut saya adalah nikah dulu. Mapan akan mengikuti. Masya Allah. Persentasinya banyak orang yang kaya, banyak orang yang sukses setelah dia menikah. Persentasinya adalah yang sebelum menikah dia kaya masih sedikit. Sama seperti orang yang dalam artian, saya sekolah dulu, tapi saya nggak mau melanjutkan sekolah. Kita lihat persentasinya. Banyak orang yang kuliah, persentasinya lebih banyak sukses. Gitu kan. Jangan dibalik pola pikirnya. Kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kenapa posisinya nikah dulu, kemudian dalam artian nanti kita akan jadi sukses? Maka keutamaannya adalah kalau setelah menikah, Allah memberikan rezeki bagi dirinya, Allah memberikan rezeki bagi pasangannya, Allah memberikan rezeki bagi anak-anaknya, Allah akan memberikan rezeki bagi orang tuanya, Allah memberikan rezeki bagi mertuanya.
Plus Allah memberikan rezeki kalau dia menjalankan bisnis untuk bisnisnya, lembaganya. Nah, itu utama. Jadi utama banget ya. Utama Mbak, banget. Makanya kenapa presentasinya lebih Iya, iya. lebih besar. Jadi menikah dulu, nanti Allah cukupi. Iya. Gitu ya, Betul. simpelnya gitu ya, Iya. Mbak ya. Karena kata orang Allah cukup itu, oh, udah cukup, enggak. Ternyata cukup itu adalah lebih. Masya Allah, lebih. Iya. Akhirnya yang terjadi pada saat ini adalah bagi orang yang menikah hanya karena cinta, cinta itu akan luntur karena kekecewaan. Iya, iya, iya. Yang kedua, kalau seseorang cinta karena sayang saja, maka sayang itu akan sirna berdasarkan berjalannya waktu. Tapi cintailah karena Allah, Masya Allah. karena ketika cinta kita berkurang, Allah yang menambahkan. Masya Allah. Ketika cinta kita tidak sempurna, sayang tidak sempurna, Allah yang menyempurnakan sayang itu. Begitulah kalimatnya. Masya Allah ya, Mbak ya. Ya, begitulah. Tapi mungkin untuk generasi yang mungkin merasa belum siap menikah, gimana, Mbak? Makanya yang tadi saya selalu ucapkan adalah banyak di antara laki-laki memberikan 1000 bunga mawar kepada wanita, Iya. akan kalah dengan seorang laki-laki memberikan 1 mahar. Masya Allah ya, mahar dan mawar. Dekat ya, Mbak Iya, ya? dekat. Kemudian banyak di antara laki-laki yang memberikan 1000 perhatian kepada kaum wanita, akan kalah dengan seorang laki-laki memberikan 1 kepastian bagi wanita. Kepastian. Oh iya banget, Mbak. Iya. Dan katakan nih Kepastian kalimatnya ya, ya. nih kalimatnya adalah kau yang dulu singgah tapi tak pernah sungguh-sungguh. Waduh. Berani katakan seperti ini. Kalau belum siap untuk menikah, waktunya belum tepat, Beb, putuskan aku sekarang, tapi perjuangkan di masa depan. Masya Allah. Masya Tuh Allah. netizen dengerin ya kata-kata Baba tuh jadi Seperti itu, satu Masya Allah. dikasih tahu ke teman-teman dekatnya saat ini, gitu ya, Mbak Masya ya? Allah, barokah. Karena ya begitulah kadang-kadang kita agak sulit membicarakan hal-hal seperti ini Betul, ya, Mbak ya. betul, betul. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa membuka perspektif baru, Betul. baik dari orang tua maupun anak-anak yang Betul. mungkin saat ini sedang Betul. mengalami hal-hal tersebut ya, Mbak Iya, ya. betul. Mungkin closing statement, Mbak. Closing statement-nya adalah untuk generasi sekarang, kasih pemahaman yang lebih friendly. Sehingga mereka memahaminya secara berurut, fahamnya secara literaturnya baik. Ya. Sehingga ketika mereka melakukan, akhirnya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dalam kalau tanya, hati sanubari setiap orang pasti memilihnya ada yang benar. Yang benar. Itu fitrah ya, Mbak? Iya, fitrah. Kalau yang salah itu bisa jadi karena terpaksa, karena takut, karena dalam artian dorongan dari orang-orang yang toksik dan yang lain. Iya. Sebenarnya setiap manusia dianugerahi dia selalu dan ingin melakukan kebenaran. Masya Allah. Seperti itu. Masya Oke, Allah. Mbak. Itu perbincangan kita sore ini sangat dalam, sangat banyak manfaatnya buat saya pribadi. Mudah-mudahan netizen yang menonton juga mendapatkan banyak manfaat Amin, barokah. dari apa yang kita sampaikan Amin. pada sore ini. Amin. Berhubung ini udah mau Betul. masuk bulan Ramadan ya, Baik. Mbak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Amin. 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 diberikan Insya Allah. keberkahan, Amin. Amin. dan diberikan kekuatan Baik. untuk dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan Betul, ini dengan betul. sebaik-baiknya. Betul, betul. Saya mohon maaf ya, Bang, Baik, misalnya sama- ada mohon maaf lahir kesalahan-kesalahan. batin, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan ini Baik, dengan insyaallah. sebaik-baiknya. Baik. Mungkin sekian dari kajian Insaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan, mungkin dengan Baba lagi ya, Mbak ya. Insya Allah. Untuk membahas hal-hal yang Insya Allah, yang insya lebih Allah. menarik lagi Baik, ya, Mbak ya. insya Allah. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.